Insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat siang menggemparkan publik. 96 orang dilaporkan terluka akibat kejadian ini. Dan terbaru, pelaku diduga adalah siswa yang mengalami perundungan di tempat ia menuntut ilmu. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis anak dan remaja dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, Vera Ita Biliana Hadi Wijoyo. Halo, selamat sore Bu Vera. Apa kabar Bu Vera? Selamat sore, Mas Freddy. Ya, kabarnya prihatin ya. Ya, dengan kondisi yang terjadi tentunya kita miris dan juga prihatin. Ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah bergabung Bu Vera. Bu Vera, saya ingin menggali lebih dalam dari sudut pandang Ibu. Apakah faktor perundungan ini dapat memicu seseorang khususnya anak remaja lebih nekat melakukan tindakan ekstrim? Tidak hanya melukai dirinya sendiri tapi juga sampai tega melukai orang lain. Bu Vera. Iya, perundungan sangat bisa menjadi salah satu faktor ya, membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan yang baik menyakiti dirinya sendiri maupun menyakiti orang lain gitu ya. Seperti mungkin ya contohnya walaupun ini masih dugaan adalah Baik. contohnya baru-baru terjadi ini gitu ya. Jadi sangat memungkinkan karena ketika seseorang mengalami perundungan itu kan banyak hal yang dia rasakan ya, Benar. dia merasa tidak berdaya, dia Mhm. merasa tersakiti, merasa dihina dan merasa tidak ada orang yang bisa membantu dia. Sehingga dia memberdayakan dirinya sendiri untuk mengambil suatu tindakan, memutuskan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara remaja, tentu Mhm. saja pengambilan keputusan, tindakan yang diambil masih lebih didominasi dengan emosinya Benar. ketimbang oleh rasionya. Mhm. Dan mereka masih mementingkan reward ya, apa yang bisa menguntungkan atau bisa menyenangkan dirinya dibandingkan resiko. Jadi ketika misalnya mereka mengalami masalah, ya keputusan atau pengambilan tindakan solusinya diwarnai oleh emosi. Ya. Yang penting saya puas, yang penting rasa sakit saya terbalaskan gitu ya. Tapi Mhm. resikonya misalnya ada orang yang Mhm. terluka, nanti ini akan masuk ke ranah hukum dan sebagainya itu dipikir belakangan Mhm. gitu ya, atau bahkan tidak dipikirkan sama sekali. Oke, berarti tidak ambil pikiran panjang, ibaratnya apa yang ada Iya, dalam emosi langsung ingin tersampaikan secara frontal, diikuti. secara cepat, seperti itu ya Bu Vera. Bu Vera, Betul. lantas kalau tindakan ekstrim seperti ini sebenarnya kan juga terjadi di luar negeri, bahkan di sana sampai ada Ya. penembakan hingga menimbulkan korban tewas. Sejauh mana Bu Vera potensi hal-hal tersebut ini menginspirasi untuk dilakukan oleh orang yang mengalami bullying atau remaja yang mengalami bullying, Bu? Oke, remaja pada umumnya sangat rentan ya Mhm. dengan apapun yang sangat memancing emosi mereka, Mhm. gitu ya. Apalagi ketika sesuatu ini terlihat menarik perhatian, berbau sensasional, Ya, menunjukkan power gitu ya. Wah, itu dan dianggap keren gitu ya. ya. Wah, keren ya dia berani melakukan itu, mendobrak semua aturan, dia berani menunjukkan powernya dia. Nah, anak remaja yang tadi saya bilang sangat mudah terpancing emosinya dan masih berpikir berdasarkan emosi gitu ya. Nah, itu sangat mudah terpancing dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi Mhm. sangat mungkin mereka terinspirasi. Oleh karena itu makanya kita juga harus hati-hati Mhm. apa yang dikonsumsi oleh anak-anak khususnya remaja gitu ya lewat gadget mereka gitu Yap. ya. Apa yang mereka tonton, game apa yang mereka mainkan, diskusi online apa misalnya di Discord yang mereka terlibat gitu, mereka berkenalan dengan siapa di online. Nah, itu kita harus sebagai orang tua gitu Yap. ya, tentu saja mungkin harapannya juga ada intervensi yang lebih represif dari pemerintah gitu ya, Mhm. lebih lebih apa ya, aware dengan hal itu bahwa eh, pemahaman paham-paham yang mungkin bisa menyesatkan, bisa membuat anak itu mendorong melakukan sesuatu yang negatif dan ekstrim bisa datang dari sana gitu. Baik Bu, sebenarnya kalau kita berbicara Mm-mm. tentang perundungan atau bullying sendiri di sekolah ini sebenarnya Mm. bukanlah kali pertama terjadi. Kita melihat Ya. seringkali di Indonesia sering ada kejadian-kejadian perundungan yang terpublish di Mhm. media ataupun dimanapun. Lantas kalau kita mengkaji lebih dalam, menggali lebih dalam dampak psikologis yang ditimbulkan dari bullying atau perundungan bagi seseorang terkhusus anak remaja itu akan seperti apa ya Bu? Apakah perlu pendampingan profesional seperti psikolog mungkin dalam menyelesaikan baik Mhm. sebagai korban ataupun juga pelaku? Bagaimana langkah Oke, yang harus ya. diambil?
Terima kasih Mas Freddy sudah menyebutkan baik korban maupun pelaku, karena pendampingan psikologis itu dibutuhkan oleh semua Mhm. pihak yang terlibat, tidak hanya korban ya. Ya, Pelaku juga kenapa dia melakukan perundungan, pasti ada masalah di balik itu. ya, Pasti ada kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi, pasti ada isu-isu psikologis yang tidak tertangani gitu ya, sehingga ya. muncullah menjadi pelaku. Gitu ya. Korban juga memang terlihat dia paling butuh ini ya penanganan, karena Ya. dampaknya yang sering kali kita baca, sering kita lihat itu mulai dari yang paling ringan, misalnya anaknya tidak mau sekolah lagi gitu ya, anaknya Benar. menarik dari lingkungan, sampai ya apa namanya dampak yang cukup ekstrim ya, misalnya suicidal gitu ya, bunuh diri, atau yang Mhm. kemungkinan yang terjadi ketika menyakiti orang lain, seperti yang Ya. memang sudah terbukti yang terjadi di luar ya. Kalau yang Mhm. kejadian di SMA 72 ini kan kita masih nunggu penyelidikan dulu ya, ini Benar. kepastiannya memang ini perundungan atau tidak Ya. gitu. Jadi dampaknya bisa sejauh itu Ya. gitu untuk perundungan, dan untuk pelakunya juga dampaknya bisa buruk Mhm. gitu ya Mas Freddy, karena kalau pelaku tidak ditangani dengan baik gitu ya, ini akan kedepannya juga kehidupannya juga jadi misalnya resiko untuk menjadi pelaku kriminal gitu ya, pelaku tindakan kriminal itu lebih besar gitu ketika ini tidak ditangani gitu. Baik, ini saya coba menempatkan diri juga, Bu. Saya, Ya. pernah mengalami fase di mana bullying itu terjadi pada saya dan itu tidaklah mudah Mhm. untuk Ya, meng-cover hal tersebut. Walaupun tidak betul. mengenai dalam hal fisik, tapi secara mental itu mengganggu sekali, Bu. Lantas, Mhm. apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah? Pendampingan seperti apa ketika seseorang atau anak atau siswa-siswi ini mengalami bullying untuk bisa open mind, untuk bisa mengungkapkan dirinya bahwa, "Oh, saya menjadi Mhm. korban dari bullying ini." Apakah tindakan seperti itu bisa dibenarkan dalam artian wadah seperti itu sudah disediakan dari pihak sekolah? Karena jujur ketika Oke. seseorang menjadi korban bullying, dia akan merasa sendiri, tidak memiliki ruang, Mhm. tidak memiliki Ya. wadah. Mhm. Harusnya pihak sekolah itu seperti apa? Agar seseorang yang menjadi korban ini bisa merasa terlindungi dan tidak berpikir ke hal-hal yang negatif baik seperti suicide Betul. atau bunuh diri ataupun melakukan revenge, tindakan Betul. balas dendam seperti itu, Bu. Wadahnya seperti apa? Pihak sekolah itu harus menaungi seperti apa, Bu? Nah, gini, yang dialami korban kita mesti lihat dari sisi korban ya, Mhm. gitu ya. Kenapa dia tidak berani speak up? Yap. Kenapa dia tidak berani menceritakan, gitu Mhm. ya. Kalau ini kan konteksnya tadi Mas Rudi tanya di sekolah ya, Yap. kenapa dia tidak berani menceritakan di sekolah? Kalau di rumah mungkin lain hal lagi, Mhm. kenapa dia tidak beraninya. Satu, mungkin dia takut dianggap lemah gitu Ya. ya, atau istilahnya anak sekarang cemen gitu aja Mhm. ngadu gitu ya. Mhm. Nah, takut dianggap lemah gitu ya, takut tidak mendapatkan, yang kedua takut tidak mendapatkan pembelaan dari guru Benar. gitu ya, malah atau tidak ada tindakan sama sekali dari sekolah untuk si pelaku itu Mhm. gitu ya. Kalau di tempat praktik saya keluhannya gitu, iya saya sudah lapor Bu, tapi tidak ada tindakan Mhm. apapun dari sekolah, dan jadinya perundungan terus berlangsung gitu ya. Mhm. Dia terus mengalami perundungan, akhirnya ada yang memilih untuk pindah sekolah dan sebagainya. Itu sangat Ya. menyedihkan gitu ya. Nah, dari alasan-alasan itulah yang mungkin kita bisa lakukan sesuatu gitu ya. Bagaimana di sekolah sendiri budaya perundungan itu tidak ada gitu ya, ditekan, mulai dari semua menyadari apa itu yang namanya perundungan. Sesimpel misalnya mengeluarkan komentar verbal dan sebagainya, Mhm. baik dari siswa, guru maupun staf pendukung di sekolah gitu ya, itu sama, punya pemahaman yang sama. Mhm. Lalu mungkin sekolah bisa menciptakan satu mekanisme, satu sistem di mana korban lebih merasa aman untuk bercerita Ya. gitu ya, bercerita. Dan dibuat mekanisme yang jelas, protapnya gitu ya, stepnya. Karena saya belum lihat nih, jarang lihat di sekolah ada protapnya, step-stepnya apa ketika ada aduan masuk, apa yang harus dilakukan gitu ya. Ya. Step-step yang jelas dan konkret. Bagaimana terus kita memfollow up laporan si korban ini ditanyakan gimana Mhm. dan sebagainya gitu ya. Nah, itu perlu ada prosedur yang jelas Yes. penanganannya di sekolah, dan itu diketahui oleh semua siswa bahwa oh kalau kamu mengalami sesuatu kamu bisa lakukan ini, dan Mhm. yang akan dilakukan sekolah adalah A, B, C, D, itu jelas semua gitu ya. Selama ini kan mungkin pengaduan terus Habis itu hilang begitu selesai, saja iya. gitu ya, Mhm. tidak ada. Dan satu lagi, peran guru jadinya kan, Benar. kita bicara soal peran guru. Nah, guru di sini kalau saya melihatnya guru terlalu banyak dibebani dengan beban
akademis Yes. dan beban administrasi, sehingga guru kurang hadir gitu ya, present bagi siswa-siswanya untuk menghandling aspek-aspek lainnya di luar aspek-aspek pencapaian belajar gitu ya. Jadi ketika misalnya si anak ini punya masalah, dia butuh teman bicara, guru kurang hadir karena guru banyak nih tugasnya, banyak pekerjaannya. Apalagi kalau kita bicara sekolah negeri gitu ya, satu kelas bisa mungkin sekitar 40 sampai 50 anak gitu dihandle oleh satu orang guru. Ada guru BK itu juga masih kurang, Mas Yes. Ferdi, jumlahnya. Even di Jakarta tuh masih kurang gitu ya. Nah, jadi memang ujung tombaknya adalah guru kelas kan atau guru mata pelajaran. Nah, akan sulit ketika guru untuk meluangkan waktu atau meluangkan energinya untuk menghandle hal-hal yang lain. Misalnya katakanlah ada seorang anak kelihatan murung, kelihatan sendiri. Nah, justru ketika anak ini kelihatan sendirian itu yang di-approach, dan guru juga bisa mendorong teman-temannya. Kalau ada teman kamu yang sendirian gitu ya, didekati gitu ya. Atau misalnya anak-anak merasa ada satu temannya yang punya pemikiran aneh, kalau diajak ngobrol nggak nyambung, kok dia sukanya hal yang berbeda dari kami misalnya gitu. Nah, justru itu jangan dijauhkan, tapi justru didorong. Nah, anak-anak remaja itu tidak bisa apa ya dengan serta-merta, mereka kan kalau kalau nggak nyambung jauhin aja, mendingan cari yang enak diajak ngobrol gitu kan. Nah, butuh ada peran orang dewasa, peran guru yang mendorong bahwa kamu sapa dia, ajak ke kantin bareng gitu ya. Sehingga kalaupun anak ini merasa tidak nyaman di sekolah atau dia merasa jadi korban perundungan, tidak sampai muncul pemikiran-pemikiran negatif yang yang tujuannya adalah menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain gitu. Ya, ya, Karena dia sependapat Bu. merasa, saya masih dianggap, saya masih dinotis nih di sekolah ini, masih disapa oleh teman saya, masih diajak ke kantin bareng. Sesimpel itu aja sebenarnya. Ibaratnya masih diorangkan atau dianggap ada dalam bagian kelas. Benar. Iya, betul. Dan Bu, kalau kita berbicara lebih mendalam terkait bullying ini sebenarnya kan juga tidak lepas juga dari didikan orang tua. Anak itu adalah didikan orang tua. Lantas bagaimana peran ataupun dukungan orang tua yang tadi Ibu tadi sempat menyebutkan harus mengawasi konsumsi apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang diakses. Selain tersebut, apakah bisa peran itu semakin luas jika orang tua mengetahui anaknya menjadi korban perundungan demi menunjang kesehatan mental anak sendiri? Oke. Ketika tahu orang tua ini konteksnya korban ya, Yap, gitu ya. Karena korban. kalau di dalam korban ya, kalau di dalam perundungan kan sebenarnya ada 3 peran, ada pelaku, ada korban, ada saksi gitu ya. Tapi kalau kita fokus bicarakan korban, apa yang perlu dilakukan orang tua adalah ambil tindakan yang membuat anak merasa terlindungi dan dipercaya. Itu dulu, gitu ya. Merasa terlindungi dan terpercaya, kita dengarkan apa cerita dia, kita dengarkan apa yang dia alami, jangan buru-buru menjudge, jangan buru-buru bilang, "Alah udah cuekin aja, alah udah kamu tinggal lapor guru," gitu. Karena hal itu tidak semudah itu gitu ya. Apalagi kalau kita bicara anak SMA gitu ya. Kalau dia ngadu guru dia bilang tukang ngadu gitu ya. Kalau dicuekin juga nggak bisa karena dia setiap hari berhadapan dengan si pelaku, katakanlah melihat mukanya, mendengar suaranya, itu juga cukup berat untuk si korban gitu ya. Jadi merasa ambil sikap melindungi, sampaikan gitu, "Aduh, ibu sedih dengar ceritanya, ibu nggak nyangka kamu mengalami hal itu di rumah, di sekolah," gitu ya. Terus tawarkan apa yang bisa dibantu gitu ya. Nah, kalau kita bisa bicara tentang apa yang bisa dibantu, kamu ingin kami sebagai orang tua melakukan apa? Ke sekolah, bicara dengan guru, jadi tawarkan dengan anak beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini penting untuk remaja, karena jangan sampai apa yang diharapkan oleh si anak yang sebagai korban dan apa yang kita lakukan, yang kita pikir terbaik buat anak itu nggak ketemu gitu loh, nggak klop gitu ya. Justru makin memperkeruh suasana. Misalnya katakanlah si anak tidak mengharapkan orang tuanya datang ngelabrak ke sekolah gitu, tapi itu yang dilakukan ke orang tua gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati gitu ya. Terus kita misalnya anak bilang, "Oke, aku masih bisa atasin sendiri." Nah, itu kita diskusi. Apa yang dia bisa lakukan di sekolah. Nah, dia coba, besoknya kita follow up lagi, terus gitu ya. Jadi dan terus kembangkan apa kelebihan si anak ini, karena kalau korban itu kan mereka merasa itu tadi ya rendah banget gitu ya, nggak berharga banget gitu ya. Jadi tumbuhkan kepercayaan dirinya dari hal-hal kelebihan atau hal positif yang dia miliki, itu dikembangkan lagi.
anak-anak korban bully ketika mereka di rumah masih mendapatkan perlindungan, masih merasa dilindungi, dihargai dan dicintai gitu ya, itu lebih lebih kuat ketika menghadapi pelaku di sekolah gitu ya, karena dia merasa didukung, dipercaya dan didengarkan. Gitu. Nah, Baik Bu, kalau mungkin perlu dibantu ini ya, ya, itu gimana? menjadi sorotan juga, menjadi catatan juga tentunya bagi orang tua untuk bisa lebih berperan melindungi anaknya apabila menjadi korban bullying. Tapi yang menjadi Ya, menarik mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir dari saya dan juga tim. mhm, Ketika seseorang itu menjadi pelaku mhm, bullying dan itu pasti ada support system dalam artian entah itu didikan dari orang tua ataupun juga dari lingkungannya yang ya, notabene itu susah untuk dirubah. Lantas mhm, bagaimana untuk pendampingan bagi pelaku bullying terhadap uh, suatu mekanisme atau sistem di sekolah itu sendiri? Apakah layak dilakukan punishment atau hukuman-hukuman tertentu yang istilahnya agar membuat efek jera sehingga tindakan bullying ini tidak terjadi di sekolah dan insiden seperti ini bisa ditekan secara maksimal? Bu Vera. oke. Oke, eee, tadi Mas Ferry bilang susah untuk diubah gitu ya, Mhm, lingkungan konteksnya si pelaku gitu ya. mhm. Susah belum susah tidak berarti tidak bisa, Ya, gitu challenging. ya. Challenging mungkin Challenging, ya ya. challenging saya Susah rubahkan. susah Challenge. berarti tidak bisa. Ya. Pelaku memang sangat dipengaruhi dengan, begitu juga korban sebenarnya, Mhm, apa yang terjadi di rumah. Jadi memang penting bagi orang tua ketika anaknya menjadi korban maupun pelaku gitu ya, mhm, mengevaluasi kembali pengasuhan seperti apa yang selama ini diterapkan pada anak gitu ya. Apakah khusus konteksnya pelaku ya, apakah memang di rumah terlalu keras, apakah mhm, kekerasan itu selalu jadi solusi ketika anak berulah dan sebagainya sehingga anak menerapkan nilai yang sama di luar sana gitu ya. Nah, apa namanya, jadi perlu evaluasi lagi, terus mhm. memfilter lagi apa yang dikonsumsi anak gitu ya. Dan tadi pertanyaannya apakah perlu ada punishment, kalau saya pakai istilahnya konsekuensi. Tentu perlu ada konsekuensi gitu ya, perlu ada konsekuensi sehingga anak belajar bahwa apa yang dia lakukan salah. Tapi yang lebih penting lagi, tadi seperti saya katakan di awal, pelaku juga punya isu, punya Mhm, problem yang perlu ditangani. Itu juga perlu ditangani. Jadi sambil dia menjalani konsekuensi, mhm. kita benahi juga sisi psikologisnya. Kenapa sisi psikologis yang membuat dia menjadi seorang pelaku perundungan gitu. Nah, konsekuensi mulai dari yang paling sederhana saja gitu ya, yaitu adalah meminta maaf kepada korbannya Baik. gitu ya, untuk pelaku. Minta maaf kepada korbannya, terus ya lakukan konsekuensi atau terapkan konsekuensi yang memang berkaitan dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Mhm, Misalnya jangan konsekuensi itu tidak bisa tidak nyambung. Misalnya katakanlah dia membuli temannya tapi disuruh hukumannya adalah menulis 100 kali saya mhm. tidak mau, itu nggak ada hubungannya gitu ya. Tidak nyambung gitu. Iya. Akan sulit untuk apa menanamkan pesan moral yang kita mau, yang kita sampaikan ke si pelaku. Justru si pelaku merasakan aduh capek nih nulis aja malah tambah sebel gitu ya, Iya, nggak iya. belajar. Jadi Iya. perlu ada diskusi untuk menetapkan konsekuensinya apa untuk si pelaku. Yang Iya. penting adalah dia tahu bahwa ini salah dan Mhm, tidak akan mengulangi lagi dan perlu membangkitkan empati dia kepada korban. mhm. Karena ketika empati itu muncul itu yang akan men-stop atau menghentikan seseorang untuk melakukan perundungan. Ya, tentunya membutuhkan mekanisme yang jelas, yang notabene ini Mhm. adalah untuk mengatur kehidupan di sekolah ini agar menjadi sekolah yang Iya. kondusif, anti bullying, dan di sisi lain dibutuhkan peran dari orang tua yang notabene ini Sebenarnya juga kita udah punya, Mas Freddy, maaf sudah ya ada. saya potong. Sebenarnya kita udah punya tuh mekanismenya, ada aturannya. Kita Ah, dari Kemendikbud kalau nggak salah sudah ada mhm. undang-undangnya sehingga wujudnya itu adalah Satuan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan kalau nggak salah di Iya, Satuan seingat saya Pendidikan. juga Itu ada. itu Mhm. itu lengkap banget, sudah ada apa namanya dengan detail kalau pelakunya siapa, sanksinya apa, bentuknya apa, itu kita udah ada. Tinggal, Hmm. Namun tinggal pelaksanaannya mungkin diterapkan. akan lebih digenjot lagi ya Bu Ya, ya. betul. Oke, Ya, kita ya. nantikan semoga ke depannya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang berkarakter positif, anti bullying Amin. ataupun perundungan. Terima kasih Bu Vera atas waktu Anda Terima bersama kami di kasih. CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat untuk Anda dan sukses selalu. Sehat semua, sore.